Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-238. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandan Wangi benar-benar sudah tidak tahan lagi. Sebagai seorang gadis, hatinya menjadi terlampau ngeri. Ia dapat membayangkan apa yang akan terjadi atasnya apabila ia jatuh ke tangan orang-orang ini. Tetapi sebagai seorang gadis yang mengenakan sepasang pedang di lambungnya, ia dapat berbuat sesuatu. Ia dapat bertahan, meskipun seandainya ia tidak dapat melawan semua orang itu bersama-sama, maka ia akan terbunuh. Tetapi terbunuh ternyata akan lebih baik baginya daripada jatuh ke tangan mereka. Karena itu maka wajah Pandan Wangi menjadi semakin merah seperti darah. Kini kedua tangannya telah bersilang memegang hulu sepasang pedangnya. Hei, orang yang berdiri di paling depan berseru, "Apakah kau akan melawan?" Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi sorot matanya memancarkan kemarahan yang meluap-luap di dadanya. Orang yang berjambang itu tertawa. Katanya, "Jangan nakal, jangan bermain-main dengan senjata. Lihat, kami pun bersenjata. Pedangmu terlampau kecil untuk melawan golok-golok kami yang jauh lebih besar ini. Mungkin kau pernah melihat seseorang bermain pedang dan kau ingin melakukannya. Tetapi jangan bermain-main dengan kami. Apabila sikapmu menimbulkan kemarahan kami, maka kami akan dapat berbuat jauh lebih liar daripada yang pernah kau bayangkan." Tetapi Pandan Wangi tidak bergerak dan tidak menjawab. Bahkan darahnya kini benar-benar telah mendidih. "Lepaskanlah ikat pinggangmu yang kau gantungi dengan sepasang pedang itu," berkata orang itu. "Cepat, kami sudah tidak sabar lagi. Buanglah senjata-senjata yang tidak akan berarti sama sekali bagimu, bagi keselamatanmu dan bagi apapun itu." Kini Pandan Wangi telah sampai pada batas kemampuannya untuk menahan dirinya. Meskipun sebagai seorang gadis, terasa juga bulu-bulu tengkuknya yang meremang. Tetapi karena ia bersenjata di lambung, maka terpercik tekad di dadanya untuk melawan orang-orang itu. Ia belum tahu seberapa jauh kemampuan orang-orang itu bersama-sama, tetapi ia harus melawan, membela dirinya dari kemungkinan yang lebih jelek daripada mati. Hal itu pasti akan menjadi peringatan bagi orang-orang Menoreh sendiri, bahwa mereka harus berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak dikenal ini, dan bahwa mereka dapat membuat bencana yang lebih dahsyat lagi di atas tanah perdikan ini. Maka ketika orang yang berkumis dan berjambang itu kemudian maju lagi selangkah, sambil tertawa seperti suara tertawa hantu di pekuburan melihat mayat, maka Pandan Wangi selangkah lagi surut. Namun sekejap kemudian kedua belah tangannya telah menggenggam sepasang pedangnya. Langkah laki-laki berjambang itu terhenti, tampak keningnya berkerut. Namun sejenak kemudian ia tertawa lagi.
lebih keras, dibarengi oleh suara tertawa orang lain di belakangnya. "Ah, jangan nakal, nak," berkata orang yang berkumis dan berjambang itu. "Aku sudah berpengalaman menghadapi lebih dari 100 orang gadis. Ada yang penurut, ada yang malu-malu, dan ada juga yang keras kepala seperti kau ini. Apa kau kira pedangmu itu akan berguna?" Pandan Wangi sadar bahwa orang-orang yang berdiri di hadapannya itu benar-benar sebuah serigala kelaparan. Karena itu maka ia harus berhati-hati. Ia tidak boleh terpengaruh oleh kengerian yang bergetar di dalam jantungnya. Jantung seorang gadis, tetapi ia harus tegak dengan sepasang pedangnya itu. "Letakkan pedangmu, anak manis." Terdengar suara orang itu menggelitik hati. Benar-benar mengerikan. Tidak kami sangka bahwa di tanah yang keras dan di sekitar Bukit Padas ini dapat berkembang bunga secantik ini. Meskipun justru karena itu maka kau menjadi semakin cantik. Kini seluruh bulu-bulu Pandan Wangi seolah-olah serentak meremang. Terasa tubuhnya menjadi dingin dan keningnya telah basah oleh keringat. Ia tidak dapat melepaskan diri sama sekali dari perasaan kegadisannya. "Letakkan senjata itu, anak manis. Letakkanlah. Kau lebih cantik tanpa membawa senjata semacam itu. Ya, letakkanlah. Mari, nak." Tangan Pandan Wangi menjadi gemetar. Wajah-wajah itu benar-benar mengerikan sekali. Terbayang di dalam angan-angannya kemungkinan yang paling pahit yang dapat terjadi atasnya. "Bagus," desis orang itu sambil tersenyum. "Letakkanlah, letakkan di situ." Ujung pedang Pandan Wangi menjadi semakin tunduk. Kengerian itu telah sampai di puncaknya dan hampir-hampir saja membuatnya kehilangan kesadaran dan pingsan. Tetapi ketika ujung pedangnya menyentuh tanah kelahirannya, serasa sesuatu menggeletar di dalam dadanya. Tiba-tiba dadanya serasa bergolak dahsyat sekali. Terbayang di matanya, dirinya terbaring diam di atas tanah yang ditumbuhi oleh rumput-rumput liar dan batang-batang ilalang. Terbayang wajah-wajah yang buas itu berada di sekitarnya sambil tertawa berkepanjangan. "Setan!" Tiba-tiba giginya gemeretak. Tanpa disangka-sangka oleh laki-laki yang berjambang itu, maka ujung pedang Pandan Wangi terangkat kembali. Bahkan kini terjulur lurus-lurus ke depan. Terdengar ia kemudian berkata, "Lepaskan niatmu, aku akan memusnahkan kalian." Orang yang berkumis dan berjambang itu mengerutkan keningnya. Kini mereka tidak tertawa lagi. Dilihatnya mata Pandan Wangi memancarkan sinar yang begitu tajamnya. Menusuk dada mereka langsung menembus ke pusat jantung. Laki-laki yang mengerikan itu merasakan segores keheranan di dalam dadanya. Gadis ini agaknya bersungguh-sungguh. Dan Pandan Wangi memang bersungguh-sungguh. Ia sama sekali tidak ingin bergurau dengan orang-orang gila yang buas dan liar itu. Karena itu, maka ia berkata pula, "Orang-orang seperti kalian ini benar-benar harus dimusnahkan. Kalau tidak, lain kali kalian pasti akan berbuat serupa. Adalah penghinaan tiada taranya bagi kaumku apabila kalian melakukan perbuatan terkutuk ini. Apalagi apabila kalian bertemu dengan gadis-gadis yang lemah dan sama sekali tidak mampu melawan. Bukan saja gadis menoreh, tetapi dimanapun juga di muka bumi ini."
Sejenak wajah laki-laki berjambang dan berkumis itu menjadi tegang. Namun kemudian sekali lagi meledaklah suara tertawanya. Sambil menunjuk kepada kawan-kawannya, ia berkata, "Apakah kau akan memusnahkan kami semua ini?" "Iya," jawab Pandan Wangi tegas. Orang itu menarik nafas. "Aku semakin senang kepadamu, kepada seorang gadis pemberani. Tetapi ketahuilah bahwa kedatanganku kemari atas permintaan putra kepala tanah perdikan Menoreh beserta pamannya. Nah, dengarlah bahwa kami di sini adalah tamu dari orang-orang yang paling penting." Dada Pandan Wangi berdesir mendengar keterangan itu. Bukan karena orang-orang itu akan mendapat perlindungan dari kakaknya, tetapi justru dengan demikian ia mengerti bahwa kakaknya sudah mengundang bencana yang paling dahsyat di atas tanah kelahirannya sendiri. Maka dengan penuh kemarahan ia menjawab, "Aku tidak peduli siapakah kalian. Aku tidak peduli siapakah yang mengundang kalian. Tetapi perbuatan terkutuk itu harus dihentikan. Perbuatan yang menentang sendi peradaban manusia dan apalagi menentang ketentuan yang digariskan oleh sumber hidup kita di dalam pergaulan antar umatnya." Kening orang yang berkumis itu semakin berkerut, tetapi ia tertawa lagi sambil berkata, "Jangan gurui aku. Aku bukan seorang yang terikat akan peradaban manusia. Aku bukan orang yang mengikatkan diri kepada yang tidak pernah aku ketahui adanya. Aku hanya menyadari adaku, akal dan kehendakku sendiri. Aku tidak pernah tergantung dan menggantungkan diri kepada apapun dan siapapun. Karena itu, jangan berharap bahwa kami akan mengurungkan niat kami." Pandan Wangi menggertakkan giginya. Terdengar ia menggeram. Baik, baik. Sekarang aku pun tetap pada pendirianku. Kalian harus dimusnahkan. Kalian ternyata adalah orang-orang yang paling terkutuk di muka bumi ini. Kalian tidak saja ingin merusak tanah kelahiran ini, tetapi kalian ingin merusak peradaban yang tumbuh di atasnya. Ketahuilah, aku adalah putri kepala tanah perdikan ini. Aku dapat berbuat atas nama ayahku, termasuk membinasakan kalian. Orang-orang yang berdiri dengan sikap yang paling memuakkan itu terkejut mendengar kata-kata Pandan Wangi itu. Sejenak mereka saling berpandangan, namun sejenak kemudian orang yang berkumis itu menjawab, "Jangan menakut-nakuti aku dengan mengaku dirimu sebagai seorang saudara perempuan dari orang yang mengundang kami. Karena aku berkata bahwa aku diundang oleh putra kepala tanah perdikan ini, maka kini kau mengaku sebagai seorang putrinya. Dengar, aku tidak percaya. Aku tidak dapat kau tipu seperti kau merasa tertipu karena kudamu lari. Sekarang kami tidak dapat kau ajak berbicara berkepanjangan. Menyerahlah." Darah Pandan Wangi kini telah benar-benar mendidih. Ia telah berhasil menindas perasaan kegadisannya. Kini yang tegak berdiri menghadapi orang yang liar itu adalah Pandan Wangi, murid dari putri kepala tanah perdikan Menoreh yang sedang menggenggam sepasang senjatanya. Karena itu, maka ketika laki-laki yang memuakkan itu melangkah selangkah maju lagi, Pandan Wangi tidak menghindar, bahkan ia pun menyongsongnya selangkah maju. Sikapnya itu benar-benar mengherankan. Namun justru dengan demikian, laki-laki yang berdiri di hadapannya itu terpaksa harus berpikir, apakah yang telah mendorong gadis ini untuk berbuat demikian berani. Ia telah berputus asa. Laki-laki itu mencoba menemukan jawabnya itu.
Aku harus segera berbuat sebelum ada orang lain yang melihatnya. Maka laki-laki itu menjadi semakin bernafsu. Wajahnya pun menjadi merah karena darahnya yang naik sampai ke ubun-ubunnya. Setiap kali ia menelan ludahnya, gadis yang berdiri di hadapannya itu memang terlampau cantik baginya. Tetapi justru karena itu, maka ia telah benar-benar menjadi gila karenanya. Aku masih memberimu kesempatan. Orang itu menggeram. Letakkan senjatamu, supaya kami tidak menjadi semakin puas dan liar. Tetapi Pandan Wangi menjawab, Serahkan lehermu. Manusia semacam kalian tidak pantas hidup di atas bumi menoreh. bagaimanapun juga, laki-laki itu merasa terhina sekali. Apalagi yang menghinanya itu adalah seorang perempuan. Seandainya Pandan Wangi bukan seorang gadis yang cantik, maka dengan satu gerakan saja, ia ingin merontokkan tulang-tulang ikannya. Tetapi menghadapi Pandan Wangi, laki-laki itu masih merasa sayang. Betapapun dadanya bergolak, namun ia masih berusaha untuk tidak melukainya. Karena itu maka katanya, kalau kau tidak mau melepaskan senjatamu, maka biarlah aku yang memaksanya, kemudian memaksamu untuk menyerah. Aku hanya menyerah terhadap maut. Tantang Pandan Wangi. Bagus, jawab orang itu. Tetapi aku mempunyai cara untuk memaksamu menyerah sebelum kau mati. Aku mempunyai ilmu yang barangkali sama sekali tidak dapat kau bayangkan. Aku dapat menyentuh bagian-bagian tubuhmu, sehingga kau menjadi lemas dan tidak berdaya. Nah, apakah kau akan melawan dalam keadaan yang demikian? Membunuh diri pun kau tidak akan mampu. Tetapi orang itu menjadi heran. Pandan Wangi sama sekali tidak terkejut dan heran mendengar kemampuan ilmunya. Bahkan Pandan Wangi menyahut, Aku tidak peduli. Tetapi sebelum kau berhasil menyentuh tubuhku, kau atau aku pasti sudah mati. Kau benar-benar keras kepala. Orang itu menggeram. Kau yang biadab. Potong Pandan Wangi. Orang itu sudah tidak bersabar lagi, kecuali kecantikan Pandan Wangi yang telah membakar jantungnya. Ia merasa terhina pula. Karena itu maka ia pun segera bersiap. Selangkah ia maju lagi. Kedua tangannya terjulur ke depan, sedang tubuhnya merendah pada lututnya. Katanya, aku ingin meminjam pedangmu, nak. Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi ia pun telah berada dalam kesiagaan tertinggi. Ternyata laki-laki itu tidak membawa kawannya untuk ikut bertempur. Laki-laki itu merasa dirinya terlampau kuat untuk melawan seorang gadis kecil. Meskipun Pandan Wangi telah memegang sepasang senjatanya, namun laki-laki berkumis itu sama sekali tidak merasa perlu untuk mempergunakan goloknya. Ia ingin merampas pedang Pandan Wangi dengan tangannya, kemudian menyentuh punggungnya dan membuatnya tidak berdaya. Apabila demikian, maka ia akan dapat berbuat sekehendak hatinya. Apapun yang akan dilakukan oleh gadis itu kemudian sama sekali bukan tanggung jawabnya. Biar sajalah gadis itu membunuh dirinya atau apapun yang ingin dilakukannya. Karena itu maka sekejap kemudian laki-laki itu melenting seperti belalang di padang rerumputan, cepat seperti kilat dan hampir-hampir tidak dapat dilihat dengan mata. Kawan-kawannya berdiri saja tegak di tempatnya dengan mulut ternganga. Tetapi mereka memang sudah mengetahui kelebihan orang yang berkumis itu. Karena itu,
tanpa mereka angkat, laki-laki berkumis itu menganggap dirinya pemimpin dari laki-laki yang lain. Dan laki-laki yang lain itu pun tidak pernah menolak anggapan itu. Kali ini pun mereka mengharap mudah-mudahan usaha laki-laki berkumis itu segera berhasil. Dengan demikian maka mereka pun akan dapat berbuat serupa. Apalagi sebelumnya usaha laki-laki itu memang tidak pernah gagal. Dengan demikian ketika mereka melihat bahwa laki-laki berkumis itu sudah siap dan bahkan kemudian segera meloncat seperti tatit, hati mereka pun menjadi berdebar-debar pula. Pandan Wangi melihat orang berkumis itu meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi ia adalah murid dan sekaligus putri kepala tanah Perdikan Menoreh yang baru saja menyelesaikan ilmunya sampai pada tingkat tertinggi. Karena itu, Pandan Wangi sama sekali tidak heran melihat loncatan laki-laki berkumis itu. Bahkan dengan kemarahan merayapi dadanya, sehingga ia tidak terlampau banyak memberi kesempatan kepada lawannya. Kedua tangan laki-laki berkumis itu dengan cepatnya menerkam kedua pergelangan tangannya. Seandainya yang menggenggam pedang itu bukan Pandan Wangi atau seseorang yang mempunyai ilmu yang cukup, maka pergelangan tangannya pasti akan segera disentakkan dan pedang di dalam genggaman itu akan terjatuh. Tetapi ternyata yang terjadi sama sekali tidak demikian. Meskipun pada mulanya Pandan Wangi tampaknya berdiri saja seperti patung dan tidak sempat berbuat apa-apa, namun pada saat terakhir Pandan Wangi menarik kedua tangannya bersama-sama hanya sejengkal, dan ternyata yang sejengkal itu telah membuat lawannya berteriak mengumpat-umpat. Ternyata tangan laki-laki itu tidak menerkam pergelangan tangan Pandan Wangi, tetapi tepat pada saat rekaman itu mencekam sasarannya, pada saat itulah Pandan Wangi menarik kedua tangannya, sehingga kedua tangan laki-laki berkumis itu tepat mencekam tajam pangkal pedang Pandan Wangi. Kawan-kawan laki-laki itu melihat bahwa Pandan Wangi masih tetap berdiri di tempatnya, tetapi terhalang oleh tubuh laki-laki berkumis itu sendiri. Mereka tidak melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang mereka lihat kemudian adalah laki-laki berkumis itu meloncat mundur sambil berteriak kesakitan. Sedang dari kedua telapak tangannya mengalir darah yang segar. Betapa hati di setiap dada laki-laki yang berada di tempat itu bergetar dahsyat sekali. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa hal itu dapat terjadi. Mereka tidak melihat bagaimana mungkin kedua tangan laki-laki berkumis itu terluka bersama-sama. Karena itu, maka sejenak justru mereka terdiam seperti patung dengan mulut yang ternganga-nganga. Mereka terkejut ketika mereka mendengar suara laki-laki itu mengguntur. "Hei, apakah kalian buta? Cepat, kepung perempuan gila ini. Ia harus ditangkap hidup-hidup. Ia harus menerima hukuman yang paling keji dari kita sekalian." Suara itu telah membangunkan orang-orang yang sedang membeku. Segera mereka berloncatan sambil menarik senjata masing-masing mengepung Pandan Wangi di segala arah. Dada Pandan Wangi menjadi semakin berdebar-debar. Kini ia benar-benar harus bertempur melawan laki-laki itu semua. 6 orang. Sedang seorang dari mereka yang berkumis dan berjambang itu telah berhasil dilukainya tanpa menyerang sama sekali.
Namun menghadapi 6 orang laki-laki yang buas dan liar itu sekaligus, bagi Pandan Wangi bukannya suatu pekerjaan yang mudah. "Hei, kenapa kalian masih menunggu?" teriak laki-laki yang terluka itu sambil menyeringai menahan sakit. Kedua telapak tangannya yang terluka dikatukannya dan kadang-kadang ditiup-tiupnya untuk mengurangi pedih. Kini setiap laki-laki yang berada di seputar Pandan Wangi telah bersiap semuanya. Satu-satu mereka melangkah maju, sedang Pandan Wangi masih tetap tegak berdiri di tempatnya dengan sepasang pedangnya yang telah diwarnai oleh darah lawannya. "Tangkap hidup-hidup!" teriak laki-laki berkumis itu. "Ia harus merasakan hukumannya. Ia harus tahu betapa kami dapat berbuat di luar dugaannya." Ketika laki-laki di sekitarnya mulai bergerak, maka Pandan Wangi pun tidak menunggu lagi. Seperti kijang ia berloncatan begitu tiba-tiba, sehingga benar-benar telah mengejutkan lawannya. Ketika mereka sadar, maka sebilah pedang telah terlempar dan seorang dari antara mereka dengan wajah tegang menggenggam pergelangan tangannya yang terluka. Tetapi hal itu ternyata telah mengobarkan kemarahan kawan-kawannya. Mereka segera merasa terhina. Dalam saat yang demikian pendek, gadis itu telah berhasil melukai 2 orang laki-laki dari 6 orang yang biasa melakukan petualangan tanpa dapat dihalangi. Di sini, di sekitar Bukit Padas, seorang perempuan telah berhasil menitikkan darah mereka. Dengan demikian, maka mereka pun serentak menyerang bersama-sama dari segala penjuru. Serangan itu datang seperti pusaran air yang melibat Pandan Wangi di tengah-tengahnya. Untunglah bahwa Pandan Wangi telah berhasil menguasai ilmu ayahnya hampir sempurna. Karena itu, maka ia masih juga dapat memberikan perlawanan yang cukup baik. Apalagi ia sudah bertekad bahwa ia tidak akan dapat ditangkap hidup-hidup. Orang-orang itu baru akan dapat menjamahnya apabila ia sudah menjadi mayat. Dengan demikian, maka Pandan Wangi pun segera mengerahkan segenap kemampuannya. Seperti sikatan, ia menyambar-nyambar dengan sepasang pedang tipisnya. Sekali mematuk, kemudian sebuah sabetan mendatar menyentuh kulit lawan-lawannya. Laki-laki yang bertempur bersama-sama Pandan Wangi itu telah dicekam oleh keheranan bahwa di daerah ini ada seorang perempuan yang mampu bertempur sedemikian dahsyatnya. Adalah tidak lazim sama sekali bahwa seorang perempuan menggenggam senjata, apalagi bertempur dalam unsur gerak perkelahian yang mapan dan bahkan begitu dahsyatnya. Namun sejenak kemudian luapan kemarahan mereka pun segera mereka tumpahkan. Mereka berkelahi dengan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Mereka menyerang beruntun seperti ombak di lautan, susul menyusul dari arah yang berbeda-beda. Pertempuran itu pun segera meningkat semakin seru. Masing-masing telah mempergunakan setiap kemungkinan yang ada di dalam diri mereka, segala kemampuan dan segala macam ilmu. Ternyata laki-laki yang bertempur bersama-sama melawan Pandan Wangi itu pun bukanlah orang-orang kebanyakan. Ternyata mereka memiliki bekal yang cukup sehingga mereka mendapat kehormatan memenuhi panggilan Sidanti. Dengan demikian, ketika Pandan Wangi telah berhasil menjajaki kemampuan lawan-lawannya, terasa debar jantungnya menjadi semakin cepat. Terasa olehnya bahwa kemampuan mereka bersama-sama benar-benar berbahaya baginya.
Pandan Wangi tidak akan tergetar serambut pun apabila ia harus melawan seorang demi seorang. Tetapi kini, ia harus menghadapi mereka bersama-sama. 6 orang meskipun yang 2 telah terluka, tetapi luka itu tidak melumpuhkannya. Yang seorang masih dapat menggenggam pedang dengan tangan kirinya, sedang yang seorang lagi masih mampu mempergunakan tangannya yang terluka itu, meskipun tanpa senjata, tetapi kelincahan dan kecepatannya bergerak benar-benar telah mengganggu ketenangan Pandan Wangi. Tetapi Pandan Wangi telah bertekad untuk bertempur sampai kemungkinan terakhir. Ia sudah tidak dapat mundur lagi, apalagi menyerah. Menyerah baginya akan berakibat dahsyat sekali. Dan ia yakin bahwa akhirnya ia pun akan mati. Mati dengan cara yang paling mengerikan. Itulah sebabnya ia telah memeras segala kemampuan yang ada padanya. Bagaikan gumpalan asap, pedangnya berputaran melindungi dirinya dan yang dengan tiba-tiba saja telah menyerang melibat lawan-lawannya. Demikianlah, maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin meningkat. Ketika tubuh-tubuh mereka telah basah oleh keringat, maka tandang mereka pun menjadi semakin dahsyat. Sekali-sekali, orang-orang yang bertempur bersama-sama itu berhasil mengepung Pandan Wangi di dalam suatu lingkaran yang rapat. Tetapi sesaat kemudian, beberapa orang harus berloncatan menyibak karena serangan Pandan Wangi datang bagaikan prahara. Dengan demikian maka kepungan itu pun pecah, sehingga mereka harus berhadapan dengan Pandan Wangi dari satu arah. Sekali-sekali terdengar laki-laki yang kedua tangannya telah terluka karena sikapnya sendiri itu menggeram. Ia menyesal bahwa ia kurang berhati-hati. Seandainya pada saat itu ia masih dapat menggenggam goloknya, maka perkelahian ini pun pasti akan lebih cepat selesai. Tetapi kini perempuan itu berhasil mempertahankan dirinya agak lebih lama. Namun setiap laki-laki itu pasti bahwa akhirnya Pandan Wangi yang lincah itu akan jatuh ke tangan mereka. Tetapi Pandan Wangi benar-benar tidak akan menyerah. Betapa dahsyatnya serangan-serangan datang beruntun selalu dilawannya. Kadang-kadang ia harus membenturkan senjata karena ia tidak sempat lagi menghindar. Namun di dalam benturan-benturan yang terjadi, laki-laki yang garang itu pun menjadi heran. Kekuatan Pandan Wangi benar-benar mengagumkan. Meskipun ia seorang gadis, bagi mereka yang agak lemah, terasa getaran pada telapak tangannya, sehingga telapak tangannya itu menjadi pedih. Bahkan ada di antara mereka yang hampir-hampir saja kehilangan senjatanya, seandainya kawannya tidak menolong menyelamatkannya. Pandan Wangi ternyata telah membuat setiap laki-laki yang melawannya itu menjadi heran dan kagum. Tetapi juga kemarahan mereka menjalar sampai ke ujung kepalanya. Bahkan kemarahan itu kemudian telah berubah pula menjadi dendam. Dan mereka mengharap bahwa mereka akan dapat melepaskan dendam mereka dengan cara mereka. Namun betapapun juga Pandan Wangi mencoba memeras tenaganya, tetapi yang dilawannya adalah 6 ekor serigala yang kelaparan. Bagaimanapun juga, akhirnya Pandan Wangi merasa bahwa ia tidak akan mampu mengimbangi kekuatan mereka bersama-sama. Ternyata mereka pun bukan sekedar orang-orang kebanyakan yang hanya dengan kebetulan sajalah membawa pedang di lambungnya. Ternyata 6 orang itu pun adalah orang-orang yang terlatih dengan baik, mungkin oleh guru-guru mereka
dan mungkin pula oleh pengalaman petualangan mereka yang penuh dengan kekerasan yang buas dan liar. Demikianlah, maka semakin lama semakin nampak jelas bahwa Pandan Wangi menjadi terdesak semakin parah. Bahkan sekali-sekali ia harus meloncat jauh-jauh mengambil jarak yang cukup untuk melawan ke-6 orang yang segera memburunya dengan senjata yang teracu-acu kepadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.